Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan menyaksikan sebuah partai yang dimainkan oleh Grandmaster Super, yaitu Levon Aronian yang sekarang membela Amerika Serikat sebagai pemain putih dan Anies Giri dari Belanda sebagai pemain hitam. Pertandingan ini dimainkan pada turnamen WR Chess Masters babak kelima yang dilaksanakan pada 21 Februari lalu di Jerman. Partai ini memperlihatkan teknik penempatan benteng di baris ketujuh, di mana baris ketujuh adalah baris yang sangat disukai sekali oleh benteng. Apalagi benteng yang menempatinya ada sepasang. Ketika sepasang benteng sudah berada di baris ketujuh, maka sulit sekali menghentikan kebebasan bergerak dari sepasang benteng tersebut. Sepasang benteng di baris ketujuh bebas melakukan apa saja yang dia mau. Sekarang mari kita lihat pertandingannya. Dimulai dengan membuka pion E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez atau pembukaan Spanyol dipilih putih, dan kuda F6. Hitam merespon dengan memainkan variasi pertahanan Berlin. Putih rokade. Kuda makan E4, putih langsung mengambil alih lajur E yang setengah terbuka dengan benteng ke E1. Kuda D6 mengancam gajah di B5, dan pion A4 melindungi gajah B5. Langkah ini termasuk variasi yang jarang dimainkan. Lanjutan yang paling sering dimainkan adalah kuda makan E5, gajah E7, dan gajah ke F1. Kembali ke posisi aslinya, setelah pion A4, gajah E7, kuda C3, diusir saja gajah putih dengan pion A6. Jika gajah makan kuda C6, D makan C6 akan membantu hitam dalam perkembangan gajah petak terangnya. Maka dari itu, gajah ditarik mundur ke F1. Hitam mengorbankan pion ke E4. Apakah tujuan dari pengorbanan pion ini? Kita lihat beberapa langkah ke depan. Dimakan saja oleh kuda makan E4, kuda makan E4, benteng makan E4, pion D5. Inilah tujuan hitam mengorbankan pion ke E4 tadi, supaya kuda yang tadi berada di D6 dapat ditukar dengan kuda putih sehingga petak D6 kosong dan pion di lajur D dapat maju. Pion D5 ini membuka jalan bagi gajah petak terang hitam untuk keluar sambil mengancam benteng putih sehingga hitam dapat mengejar tempo dalam perkembangan buah-buahnya. Benteng mundur saja ke E1 dan disusul gajah G4 memimpin kuda F3 putih. Putih mengusirnya dengan pion H3. Hitam mempertahankan pin dengan memundurkan gajahnya ke H5, gajah E2, dan rokade. Pion D4. Putih tidak membiarkan petak pusat menjadi milik hitam, dan langkah ini juga membuka jalan keluar bagi gajah petak gelap putih. Benteng E8, kuda E5 mengajak pertukaran gajah petak terang. Diterima oleh hitam, gajah makan E2, putih balas memakan dengan benteng makan E2, kuda juga ditukar, kuda makan E5, D makan E5. Jika benteng makan E5, gajah ke D6, benteng makan E8 skak, menteri makan E8, gajah E3, menteri E4. Hitam sedikit lebih aktif. Setelah D makan E5, menteri ke D7 bersiap menggeser benteng dari sudut ke petak D8 untuk memperkuat lajur D. Menteri D3, benteng AD8, B3 melindungi pion A4 terlebih dahulu sebelum ditinggal benteng, dan juga membuka jalan bagi gajah jika nantinya diperlukan fianchetto di B2. Menteri E6, gajah D2, menteri G6 mengajak pertukaran menteri. Putih membiarkan menterinya ditukar di petak D3. Putih memilih mendorong pion F4 untuk membuat rantai pion dari tengah ke sayap raja. Dan di sini ada ancaman pion maju ke F5. Namun hitam lebih dulu merebut petak F5 dengan pionnya. Putih memperluas ruang gerak di sayap menteri dengan pion ke B4. Menteri E6. Ada pilihan lain yang bisa dicoba hitam, yaitu gajah makan B4, gajah makan B4, menteri B6 skak, benteng F2, menteri makan B4, dan menteri makan F5.
Kembali ke posisi aslinya setelah menteri ke-6, pion C3. Hitam menandingi tekanan pion-pion putih di sayap menteri melalui pion C5. Disederhanakan saja, B makan C5, gajah makan C5 skak, ditutup oleh gajah E3, pertukaran gajah terjadi di sini, dan menteri makan E3. Lalu hitam segera merebut lajur C dengan benteng C8, dengan menargetkan pion putih yang terisolasi di C3. Putih balas mengancam pion lemah hitam di B7 dengan benteng B1. Dilindungi menteri ke C6 sambil mengancam pion A4. Menteri D4 melindungi pion A4. Jika hitam mengambil pion C3 dengan menteri, menteri makan D5 skak, raja H8, menteri D7, B5, A makan B5, menteri C4 mengancam benteng dan pion F4, benteng E ke B2, A makan B5, benteng B4 mengancam menteri sekaligus melindungi pion F4. Ini akan menguntungkan putih karena pion B5 hitam nanti akan hilang dan saat memasuki fase babak akhir, putih diuntungkan dengan pion bebas di lajur E. Kita kembali lagi. Di pertandingan hitam memainkan B5, A makan B5, A makan B5, raja H2 sembunyi ke petak yang aman, benteng E D8, benteng E3 membantu menteri menjaga pion C3, menteri C4 mengajak pertukaran, benteng G3 mencari lajur yang lebih terbuka. Lalu hitam menukar menterinya dengan menteri makan D4, C makan D4, benteng C4 mengincar pion lemah putih di D4 yang tanpa penjagaan. Putih membiarkannya saja dan lebih memilih balas mengambil pion oleh benteng makan B5, benteng makan D4, dan benteng B7. Kita lihat kedua benteng putih memberi ancaman pada pion G7. Dari sinilah penyerangan dimulai. Ditutup saja dengan pion G6. Benteng A3 bertujuan ke petak A7 untuk menumpuk kedua benteng putih di baris ke-7. Hitam membiarkannya saja dan memainkan benteng makan F4. Benteng A7 sesuai dengan rencana, peluru sudah dipasang, tinggal dieksekusi saja. Benteng E4, pion E5 putih jadi sasaran, tapi kini sepasang benteng putih sudah berada pada baris ke-7. Dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sepasang benteng ketika berada di baris ke-7? Dia bisa melakukan apa yang dia mau. Benteng G7 skak, raja F8, benteng A F7 skak, raja E8. Benteng makan H7, pion hitam rontok satu persatu. Benteng H4, maksudnya jika benteng makan H4, raja makan benteng F7 untuk mengurangi tekanan dari kerjasama sepasang benteng putih di baris ke-7. Tetapi putih menolak menukar bentengnya dan akan terus mempertahankan ancamannya dengan sepasang benteng di baris ke-7, yaitu benteng E7 skak, raja F8, benteng H7 skak, raja G8, benteng G7 skak, raja H8. Benteng makan G6 sambil memakan pion satu persatu. Dan kemudian hitam mengambil kesempatan memajukan pion D4 selagi tidak ada buah putih yang bertahan. Benteng D6 menghalangi benteng hitam dari dukungannya terhadap pion. Jika benteng memakan benteng, dibalas makan oleh pion. Pion D3 untuk mengajak balapan pion. Pion D7 dijaga saja oleh benteng D4, putih benteng E8 skak, raja G7, dan pion putih lebih dahulu promosi dengan dukungan dari benteng putih. Maka dari itu, benteng tidak memakan. Namun benteng menghindar saja ke C8. Benteng F7 mengancam pion F5 dilindungi dari depan oleh benteng F4. Pion E6 semakin dekat dengan petak promosi, raja G8 mengancam benteng F7 putih jika pion di E6 maju ke E7. Benteng D, D7, dan di sini hitam menyerah. Coba kita cari tahu apa yang membuatnya menyerah. Jika benteng
E4 untuk mengejar pion, benteng G7 skak. Jika raja F8, benteng DF7 skak, raja E8, benteng G8 skak mat. Jika raja ke H8, benteng H7 skak, raja G8, benteng DG7 skak, raja F8, pion E7 skak. Jika raja E8, benteng H8 skak, raja D7, pion promosi menjadi menteri, dan skak ganda dari menteri dan benteng. Jika benteng makan pion, benteng makan benteng, dan putih unggul satu benteng. Jika benteng E8, benteng G7 skak, raja F8, dan benteng DF7 skak mat. Jika raja H8, benteng H7 skak, raja G8, benteng DG7 skak, raja F8, pion E7 skak, benteng makan pion, benteng makan E7, dan hitam kehilangan satu bentengnya. Itulah tadi pertandingan antara Levon Aronian melawan Anish Giri yang selesai dalam 48 langkah. Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa sepasang benteng yang menempati baris ke-7 akan sulit dihentikan ancaman-ancamannya karena benar-benar membatasi gerak raja lawannya. Dan dari baris ke-7 tersebut, benteng dapat bebas memilih mau ke arah mana dia untuk memperluas serangannya. Sekian pembahasan pada video ini, semoga bermanfaat.